Halo guys, kembali dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang simple present tense, penggunaan kalimat adjektif, dan present continuous tense. Selamat menyaksikan. Simple present tense. Simple present tense adalah kejadian yang terjadi secara berulang-ulang. Ingat, secara berulang-ulang. Contohnya, dia membeli sebuah buku setiap minggu. Langsung saja masuk di rumusnya teman-teman. Untuk kalimat positif, subjek ditambah dengan verb one. Verb one itu kata kerja teman-teman. Untuk kalimat negatif, itu sedikit ada tambahan teman-teman, yaitu don't atau doesn't. Nah, berarti subjek ditambah don't atau doesn't ditambah dengan verb one. Untuk kalimat tanya itu sedikit berbeda juga teman-teman. Kenapa? Karena to be berada di depan subjek teman-teman. Iya, di depan subjek. Yang berarti do atau does ditambah subjek ditambah verb one. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk subjek I, we, you, they itu menggunakan to be do atau don't. Sedangkan untuk she, he, it menggunakan does atau doesn't. Dan ada satu ingatan lagi teman-teman. Jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal, ingat teman-teman, ingat orang ketiga tunggal, maka pada kalimat positif kata kerjanya ditambah dengan s, es, atau ies. Langsung saja, secara umum yang rumus di atas itu verb ditambah s. Sebagai contohnya, memasak. Memasak ini kan kata kerja, berarti verb kan? Dalam bahasa Inggris, memasak adalah cook. Cook ditambah dengan s menjadi cooks. Selanjutnya, jika verb sh, ch, x, z, dan o itu ditambah dengan s. Contohnya mencuci. Mencuci dalam bahasa Inggris adalah wash. Dan jika ditambah dengan es jadi washes. Selanjutnya, jika kata dalam bahasa Inggris itu ada kata kerja yang menggunakan huruf y, maka huruf y itu hilang dan ditambah dengan ies. Contohnya belajar. Belajar kan ada huruf y-nya. Dalam bahasa Inggris belajar itu study. Nah, study ditambah dengan ies, maka y-nya hilang teman-teman, menjadi studies. Nah, selanjutnya y dan o. Tapi perlu kita tahu teman-teman, jika huruf sebelumnya adalah huruf vokal itu huruf a, i, u, e, o teman-teman, maka y-nya tersebut tidak hilang, tetapi ditambah saja dengan s. Contohnya membeli. Membeli dalam bahasa Inggris itu buy. Ditambah dengan s itu y-nya tidak hilang teman-teman. Kenapa? Ingat, di depan y ada huruf vokal, yaitu huruf u. Dan jika ditambah dengan s menjadi buys. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk contoh di atas, jika dalam positif, she buys a book every week. Kenapa buys? Ingat teman-teman bahwa kita tadi menjelaskan tentang kata verb yang jika ada y, tetapi sebelum huruf y ada huruf vokal, maka huruf y-nya tidak hilang teman-teman. Seperti ini tadi, buys. Jadi huruf y-nya ini tidak hilang teman-teman. Jadi she buys a book every week. Berarti dia membeli sebuah buku setiap minggu. Nah, lanjut untuk kalimat negatifnya, she doesn't buy a book every week. Kenapa huruf s-nya hilang? Karena ingat rumusnya teman-teman. Ingat rumus dan juga ketentuan di sini. Ingat, jika
orang ketiga tunggal, maka pada kalimat positif, ingat kalimat positif, kata kerjanya ditambah s, es, dan ies. Dan sedangkan di sini adalah kalimat negatif. Maka dari itu s dari yang di sini itu hilang dan diganti dengan doesn't. Jadi she doesn't buy a book every week. Dia tidak membeli sebuah buku setiap minggu. Nah, selanjutnya adalah kalimat tanya. Kenapa ada das di sini? Perlu kita lihat kembali rumusnya teman-teman, bahwa do atau das berada di depan subjek. Nah, subjek di sini adalah she. Berarti does she buy a book every week? Yang berarti apakah dia membeli sebuah buku setiap minggu? Oke, selanjutnya penggunaan kata adjektif. Nah, adjektif sendiri merupakan kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan, menggambarkan, atau memberikan informasi tambahan tentang orang, benda, ataupun situasi. Nah, contohnya pintar, smart, cantik, beautiful, sopan, polite, ganteng, handsome, baik, good. Nah, contohnya dia pintar. Nah, langsung saja masuk di rumus. Rumusnya itu ada subjek, verb, ditambah dengan adjektif. Adjektif yaitu kata sifat. Nah, langsung saja dia pintar. Berarti he is smart. Oke teman-teman, untuk yang terakhir yaitu present continuous tense. Nah, present continuous tense adalah kegiatan yang sedang berlangsung sekarang. Oke. Langsung saja contohnya, kami sedang membaca sekarang. Langsung saja kita masuk di rumusnya. Untuk kalimat positif, bahwa subjek ditambah to be is atau am atau are ditambah verb in. Untuk negatif tinggal tambahkan not. Berarti subjek ditambah is not atau am not atau are not ditambah dengan verb in. Nah, untuk kalimat tanya sendiri itu sedikit berbeda. Kenapa? Karena to be itu berada di depan subjek. Nah, berarti is atau am atau are ditambah subjek ditambah dengan verb in. Nah, untuk teman-teman yang tahu bahwa untuk subjek I atau dalam bahasa Indonesia yaitu saya, itu menggunakan to be am atau am not. Nah, untuk subjek we, you, they menggunakan to be are atau are not. Dan sedangkan she, he, it menggunakan to be is atau is not. Nah, langsung saja contoh yang di atas kita ubah dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, yang pertama dalam bentuk positif. Kami. Kata kami ini dalam bahasa Inggris yaitu we. Nah, ingat, lihat rumusnya. Rumusnya di sini apakah kita harus menggunakan are, is, atau am? Nah, dalam rumus we itu menggunakan to be are. Berarti we are reading now. Yang berarti kami sedang membaca sekarang. Nah, untuk yang kalimat negatif, nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk kalimat negatif sendiri itu kita tinggal tambah not. Berarti di sini are-nya ditambah dengan not. Berarti we are not reading now. Yang berarti kami tidak sedang membaca sekarang. Dan yang terakhir yaitu kalimat tanya. Nah, seperti penjelasan yang di atas bahwa kalimat tanya itu menggunakan kata to be berada di depan. Yang berarti are itu di depan dan sedangkan we atau subjeknya itu berada di belakangnya to be. Yang berarti are we reading now. Apakah kami sedang membaca sekarang?